Halo, selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community yang akan diadakan di wilayah masing-masing. Keterangan waktu dan tempat dapat dilihat di Warta Jemaat. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Mari Bapak, Ibu, Om, Opa, kita bersekutu di dalam rindu yang akan diadakan pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara online baik melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya ya. Umat yang terkasih, mari kita kembali belajar berdoa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 April jam 7 pagi. Dalam pertemuan minggu ini, kita akan belajar berdoa untuk mengenal anugerah Allah yang akan dipandu oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan ditayangkan secara live streaming melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang mengagumkan. Karya-karyanya begitu menakjubkan, ajaib, dan terkadang sulit untuk kita pahami. Maka layaklah kita berikan hormat dan pujian bagi Dia. Ku kagum akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselesaikan.
Mari kita merespon panggilan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Dengan penuh pujian, dengan penuh sukacita, kita menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki kebaktian kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Bagaimana dengan liburannya? Sudah kemana aja? Oh nggak kemana-mana, sama Pak, saya juga nggak kemana-mana. Atau mungkin sudah
mencicipi ketupat lebaran? Pasti ya, oke. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang hidup kita ini gak lepas dari peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan kita. Peristiwa yang satu lewat, kadang-kadang kita hampir melupakan, lalu ada peristiwa yang saat ini. Ada yang ingat nggak 2 minggu yang lalu ada peristiwa apa yang kita rayakan? Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Paskah adalah fondasi iman bagi kita para pengikutnya. Karena dengan kebangkitannya, Ia telah menjamin kehidupan kita, hari esok kita yang akan kita hadapi dengan penuh keberanian. Paskah merupakan karya keselamatan Allah bagi manusia, bagi saya, bagi saudara. Pertanyaannya, apakah karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu cukup kita rayakan dan kita syukuri? Bagaimana sih seharusnya hidup kita ketika kita sudah menerima dan sudah merasakan keselamatan itu? Apakah penghayatan kita sebagai manusia yang sudah menerima keselamatan itu menggerakkan kita untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan seperti tema kita pada hari ini? Ataukah keselamatan itu kita genggam, kita simpan, kita rasakan sendiri tanpa peduli dengan sekitar kita? Mari kita renungkan sambil menghayati kata-kata dalam lagu ini. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbaik.
yang penuh kasih, Engkau yang telah menebus dosa kami melalui kematian-Mu, dan Engkau yang telah membebaskan kami dari maut melalui kebangkitan-Mu. Ampunilah jika kami belum dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, mewartakan berita keselamatan bagi sekitar kami. Ampunilah kami jika kami belum mampu memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kadang kami abai pada sesama, kurang peduli kepada mereka yang membutuhkan. Ampunilah kami ya Yesus. Ajarlah kami untuk lebih mengasihi-Mu ya Tuhan, untuk semakin hidup benar dan mengerti akan kehendak Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk menyebarkan kasih Tuhan bagi sekitar kami, bagi lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Efesus 1 ayat 7 dan 8 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Saudara, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerimanya. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabda.
silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati, memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sore hari ini kami limpah dengan syukur ya Allah, karena kami sungguh merasakan kasih sayang-Mu terus nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kepada kami hari perhentian untuk kami mengkhususkan diri kami berbakti kepada Tuhan. Untuk kami bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur ketika di dalam kebaktian sore hari ini, kami juga diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Di mana ada begitu banyak orang yang rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi mereka tidak punya kesempatan seperti kami. Dan ada pula orang yang punya banyak kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak memakainya dengan baik. Oleh karena itu, sungguh kami bersyukur ketika saat ini kami punya kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan hati kami terbuka untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami, umat Tuhan yang akan mendengarkan firman, serta hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau yang menyempurnakan, Ia yang tidak layak, Engkau yang melayakkannya, untuk boleh menjadi alat pemberita firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan kami juga untuk mengerti dan memberlakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Sebab kami rindu bahwa kasih yang telah kami terima, yang begitu sempurna dari Allah Bapa, boleh terus kami wartakan, boleh terus kami beritakan dan kami saksikan bagi banyak orang yang Engkau izinkan berjumpa dengan kami. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 bagian B sampai dengan ayat 48. Lukas pasal 24 ayat 36 bagian B sampai dengan ayat 48 demikian dituliskan. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua orang yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Iya, kita sudah dibangkitkan semangatnya untuk bersekutu, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Semoga kita semua dalam semangat yang baik, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat untuk boleh berbakti kepada Tuhan. Senang sekali hari ini saya punya kesempatan untuk berbakti bersama dengan saudara-saudara dari Jemaat GKI Taman Aries. Ya, saya akan mengawali perenungan firman Tuhan ini dengan sebuah pantun. Ya, Bapak Ibu bisa balas apa ya? Saudara-saudara bisa balas apa ketika saya menyebutkan pantun? Cakep gitu ya. Kebaktian GKI Taman Aries bikin hati tenang. Kebaktian bersama bikin hati senang. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya kenalan supaya disayang. Ya, nama saya Christina Simare-Mare. Dan ketika saya datang ke sebuah jemaat, ada beberapa orang yang menyebut nama saya kepleset lidahnya. Ya, bukan Christina Simare-Mare tapi Christina Simamere. Waduh, siapa nih ya? Udah lagi serius doa di konsistori, penatuannya salah sebut nama saya. Lalu ada juga yang bilang belum lama malah ya, ketika ada bunyi ting tong gitu ya di pastori suatu siang, itu tanda apa ya Bapak Ibu Saudara? Ada apa ya? Bener banget ya, ada paket gitu ya. Saya kemudian keluar buka pagarnya dan tukang paketnya bilang Christina Simamire gitu ya. Wah, siapa lagi nih ya? Ya udah pasti yang dimaksud itu saya. Saya terima paketnya lalu yang bersangkutan pergi. Dan ada lagi juga dalam suasana kehangatan, keakraban ketika hadir di sebuah jemaat ya, karena praktek di jemaat itu sudah kenal lumayan. Akhirnya dibecandain, oh iya ini Mbak Christina Simare-Mare, tapi diplesetin jadi si rame-rame. Ya, mana nih si rame-ramenya belum datang gitu. Ya nggak apa-apa dibilang bikin rame suasana. Lalu ada juga yang bilang ini yang si ramah-ramah. Tapi ada yang nggak enak Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang Betawi bilang marah apa? Mare mulu lo gitu ya. Nah jadi dibilang oh ini Christina si mare-mare yang demen marah. Nah ini nggak enak ya. Saudara-saudara. Nah nama itu membuat saya sebenarnya jadi seorang pejabat. Ya, apa itu pejabat? Buat yang kebaktian 1-2 mungkin udah ngerti. Pejabat, ya peranakan Jawa Batak. Papa saya itu Batak, jadi si mare-mare itu Boru ya, marga Batak. Saya Batak Toba. Mungkin saudara-saudara nggak begitu banyak kenal karena lebih banyak biasanya orang sebut Aritonang. Dan mama saya Jawa, saya lahir besar di Jawa yang kalau ngomong gini, Bapak Ibu kepriwe kabare? Apik-apik bae mbok? Wis pada mangan urung gitu ya, wah nyong sih. Ya dan seterusnya. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Pekalongan? Purwokerto, Banyumas ya, kami masih satu rumpun ya ngapak-ngapak. Saya dari Gombong, lah wong Gombong gitu ya. Jadi saya Batak, lahir besar di Jawa, Jawanya yang begitu. Jadi ya beginilah adanya. Walaupun udah lama di Jakarta sejak proses penempatan di GKI Gunung Sahari 2016 gitu ya. Sampai akhirnya ditahbiskan di GKI dengan basis pelayanannya GKI Gunung Sahari, ya masih begini.
gue elunya masih ngapak-ngapak. Dan saya juga menyampaikan salam buat jemaat Taman Aries, GKI Taman Aries dari jemaat GKI Gunung Sahari. Ya, salam hangat dari kami semua untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau ada yang penasaran, ini udah married belum ya? Udah punya momongan belum ya? Pede banget nih pendetanya. Saya sudah menikah dan dalam pernikahan kami, saya bersama dengan suami sudah dikaruniai 3 momongan. Wah, anaknya akeh gitu ya, anaknya banyak. Kami sempat bergumul lama untuk punya anak. Ya, dan pada akhirnya Tuhan kasih anak langsung beruntun. Ya, kayak lagu tuh, hujan berkat kan tercurah, ya berkatnya langsung tercurah. Yang pertama itu sekarang usia 6,5 tahun cowok, yang kedua itu 4,5 tahun cowok, yang ketiga itu 3 tahun cewek. Jadi sejak pagi tadi saya sudah keluar rumah jam 6, mereka belum pada bangun dan sampai sekarang belum ketemu lagi. Ya, biasa di rumah rame dan kami tinggal di Pastori GKI Gunung Sahari seberang gereja. Jadi saudara-saudara kalau mampir ke GKI Gunung Sahari bisa datang ya, tinggal tanya sama satpamnya, rumahnya Pendeta Kristina si Mare-Mare ya, bukan si Mamere, nanti bingung gitu. Itu di mana nanti dianterin. Kira-kira begitu perkenalan dari saya, nanti kalau kelamaan ditegur sama penatonya kapan khotbahnya Bu Kristina gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema seperti yang sudah Bapak Ibu bisa baca di layar, saksi kebangkitan Tuhan. Ketika saya menggumuli firman Tuhan ini dengan tema saksi kebangkitan Tuhan, saya langsung teringat dengan sebuah lagu. Kira-kira lagu apa ya saudara-saudara? Tentang saksi. Lagu sekolah minggu, lagunya riang, sering dinyanyiin. Ada yang tahu? Pak Dodi udah senyum-senyum aja nih ya. Nah, udah dimainin. Kita mau nyanyiin ya lagu ini ya. Judulnya Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Boleh minta tolong pemusik dibantu? Boleh kalau mau maju Kak Eva. Oke. Kita pujikan ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lagunya Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Sampai Tuhan datang kembali. Biasanya orang bilang sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kita dipanggil untuk bersaksi, tapi kalau kita renungkan perjalanan kehidupan kita, apakah panggilan untuk bersaksi itu terus kita hidupi, terus kita kerjakan, terus kita lakukan sampai di saat ini? Karena sejatinya ada 3 tugas panggilan gereja. Apa aja itu? Yang pertama bersekutu, yang kedua bersaksi, dan yang ketiga itu adalah melayani. Ya, ini bukan sebuah urutan, bukan bersekutu yang lebih utama lalu bersaksi dan melayani, enggak. Tapi bersekutu, bersaksi, melayani itu sama, setara, bukan sebuah tingkatan tapi saling terkait satu dengan yang lain. Ini panggilan kita, gereja. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kasih singkatan dari panggilan gereja ini BBM. Bukan bahan bakar mesin, tapi bersekutu, bersaksi, melayani. Saudara-saudara, kalau sebuah kendaraan gak ada BBM-nya maka gak bisa jalan, mati. Ya. Kendaraan butuh BBM untuk bisa mesinnya hidup hingga bisa melaju. Nah gitu juga dengan kehidupan kita gereja. Kita perlu BBM untuk sungguh-sungguh jadi gereja. Untuk sungguh-sungguh jadi gereja yang hidup karena menggenapi panggilannya. Bersekutu, bersaksi, melayani. Kita baru benar-benar jadi gereja ketika memang kita senantiasa hidup dalam persekutuan. Kita senantiasa bersaksi, ketika kita senantiasa melayani. Dan hari ini kita akan fokus pada bagian bersaksi.
saksi kebangkitan Tuhan. Bicara mengenai saksi, kita tahu bahwa pengertian saksi itu adalah orang yang mengalami, orang yang melihat, orang yang mendengar sebuah peristiwa. Kalau misalnya kita ada di suatu tempat, tiba-tiba ada kecelakaan dan kita lihat kecelakaan itu, kita tahu peristiwanya, kita bisa dipakai jadi saksi. Ya, kalau usia kita juga sudah cukup, ya dewasa, maka kita bisa dipakai jadi saksi untuk menceritakan peristiwa yang terjadi, kecelakaan yang terjadi kepada polisi misalnya. Karena kita lihat, karena kita mengalami, ya atau kita mendengar peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kita kan nggak lihat bagaimana Yesus itu bangkit. Kita nggak menyaksikan betul bahwa Yesus itu bangkit, kuburnya kosong, nggak ada jenazahnya. Dan kita akan menemukan jawabannya dalam perenungan firman Tuhan ini. Sekalipun kita nggak lihat Yesus secara fisik, sekalipun kita nggak lihat kubur kosong itu, batu yang terguling. Tapi kita mengalami aneka macam perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu bisa kita pakai untuk menjadi saksi kebangkitannya. Kalau kita lihat dalam teks kita Injil Lukas, pemberitaan Lukas tentang kebangkitan Kristus itu semuanya didasarkan pada kisah para saksi. Ada saksi-saksi yang melihat, ada saksi-saksi yang mengalami, ada saksi yang mendengar peristiwa itu dan kemudian dipakai oleh Lukas sebagai berita kebangkitan Kristus. Bacaan Injil kita hari ini itu adalah kisah Paskah yang ketiga dalam Injil Lukas. Pas banget karena minggu ini adalah minggu Paskah yang ketiga. Dan kita menggumuli bagian firman Tuhan dalam pemberitaan Lukas mengenai kisah Paskah juga yang ketiga. Yang pertama adalah ada di bagian pasal sebelumnya. Lukas 23 ayat 56 sampai 24 ayat 12. Dan bagian yang kedua Lukas 24 ayat 13 sampai 35, kelanjutan. Lalu bacaan kita hari ini itu Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kita baca hanya sampai di ayat 48. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk kembali mengingat pemberitaan yang sebelumnya, yang pertama dan yang kedua. Pemberitaan yang pertama, kisah yang pertama adalah ketika para perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus, ternyata perempuan-perempuan itu melihat bahwa kuburnya kosong, gak ada jenazah Tuhan Yesus. Tidak ada jenazah Tuhan Yesus yang tergeletak di kubur itu. Lalu dalam kisah yang kedua ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada dua orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Tengah perjalanan ada Yesus yang menghampiri mereka, lalu kemudian mereka sadar, oh ini Tuhan Yesus ketika ada perjamuan makan bersama. Dan yang ketiga, bacaan kita hari ini, Yesus memperlihatkan diri pada 11 murid yang sedang mendengarkan cerita dua orang murid tadi yang ketemu Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, ketika mereka sedang mendengarkan, berkumpul bersama, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa reaksi para murid pada saat itu? Para murid terkejut, para murid takut melihat Tuhan Yesus, bahkan mengira bahwa yang datang itu adalah hantu. Saudara-saudara, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tampaknya para murid itu gak berharap Yesus akan bangkit. Yesus hidup, gak kepikiran kalau Yesus tuh bangkit. Gak kepikiran kalau Yesus itu hidup. Sehingga ya tadi, mengira yang ada di tengah-tengah mereka tuh hantu. Mereka terkejut, mereka takut. Tapi kemudian kita lihat respon para murid berubah. Ada di ayat 41, beda dengan respon yang ada di ayat 37. Namun mereka kemudian jadi girang, mereka jadi senang, mereka heran. Walaupun mereka belum paham apa yang sedang terjadi. Dan Tuhan tahu apa yang mereka alami. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka bingung. Ia menyuruh mereka melihat dan meraba bekas luka di tangan dan kakinya, supaya mereka bisa merasakan bahwa ada luka
dalam tubuh Tuhan Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Gak berhenti di situ. Tuhan Yesus berusaha terus untuk meyakinkan para murid. Menarik bahwa Tuhan Yesus minta makanan. Ada makanan enggak? Dan ada sepotong ikan bakar Tuhan Yesus makan. Itu untuk menunjukkan bahwa tubuh kebangkitannya benar-benar memiliki aspek fisik. Fisik kita kalau lapar, ya, kita kemudian butuh untuk segera makan. Kebangkitannya adalah kebangkitan manusia seutuhnya. Yakni melibatkan tubuh yang berdaging dan tubuh yang bertulang. Supaya mereka yakin bahwa ya ini guru mereka yang mati dan bangkit. Dan setelah diyakinkan sedemikian rupa, itu membuat para murid gak bisa lagi gak percaya pada kebangkitan Kristus. Dan Tuhan Yesus membuka semua pikiran para murid. Ia mengingatkan mereka tentang apa yang telah diajarkan sebelumnya. Ia juga membuat mereka paham tentang nubuatan kitab suci tentang Yesus. Bahwa Mesias akan menderita, bahwa Mesias akan mati di atas kayu salib, bahwa Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi diyakinkan bahwa Yesus bangkit, diperlengkapi dengan pemahaman yang baik, yang benar tentang kitab suci, tentang apa yang dinubuatkan kitab suci tentang Yesus. Dan setelah itu semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus, para murid diberi tanggung jawab untuk mengemban misi Allah. Jadi saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Untuk itu para murid juga diperlengkapi dengan pertolongan Roh Kudus. Ini ada di bagian ayat 49 yang gak kita baca dari Lukas pasal 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para murid kemudian dipakai oleh Tuhan untuk jadi saksi kebangkitannya. Dan kita pun dipanggil jadi saksi kebangkitan Kristus. Jadi saksi Kristus bukan sekadar tugas atau tanggung jawab. Bukan sekadar bahwa kita memang diberi tugas untuk menjadi saksinya. Sekadar kewajiban karena kita pengikut Kristus. Bukan. Sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Kristus dalam pengalaman perjalanan kehidupan, kita bisa dipakai saksinya. Ini jawabannya. Bahwa meskipun kita gak lihat fisik Tuhan Yesus, meskipun kita gak lihat kubur Tuhan Yesus, tapi kita berjumpa dengan Kristus. Berjumpanya saya kasih kata tanda kutip. Ketika kita sedang bergumul hebat dalam perjalanan kehidupan kita oleh karena persoalan tertentu. Kemudian Tuhan kuatkan kita. Tuhan hibur kita. Tuhan mampukan kita melewati pergumulan itu. Dan di situ kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang memampukan kita untuk melanjutkan kehidupan. Dan terlebih ketika kita menerima keselamatan darinya. Bahwa kita beroleh anugerah keselamatan, kita tidak binasa karena dosa kita. Dan untuk sukacita itu semua, kita terdorong pada akhirnya untuk berbagi kesukaan itu kepada sesama. Atas semua kebaikan Tuhan, atas semua pemeliharaan Tuhan, atas semua pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, terlebih atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan, maka mestinya ada kesukaan untuk secara pribadi kita menyampaikan berita, kesaksian tentang Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang gak meninggalkan kita, Tuhan Yesus yang selalu berjalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa jadi saksinya dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan mengandalkan Roh Kudus dan menggali firman. Kalau kita andalin kekuatan kita sendiri, gak mampu. Tapi Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk jadi saksi kebangkitan Kristus, Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, hadir, menyertai perjalanan kita. Dan gali firman-Nya supaya kita gak kering. Supaya kita tetap dituntun untuk hidup benar sehingga jadi saksi Kristus yang benar. Jangan kemudian pada akhirnya orang melihat, kok orang Kristen gini ya? Kok orang Kristen hidupnya gak jujur? Kok orang Kristen hidupnya gak mengampuni? Kok orang Kristen malah menggerutu, mengeluh? Kayaknya aku susah deh, males ketemu sama dia. Karena yang ada kalau ketemu vibes-nya negatif gitu ya.
yang diceritain keluh kesah, kayaknya gak ada happy-happynya nih. Gak ada harapannya di dalam Tuhan. Ketika kita menggali firman Tuhan, kita punya tuntunan bagaimana cara hidup sebagai saksi kebangkitan Tuhan. Bagaimana cara hidup sebagai orang Kristen pengikut Tuhan. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, ketika kita terus menggali firman Tuhan, maka kita akan jadi saksinya yang handal. Ya inilah orang Kristen, ya inilah pengikut Kristus, ya inilah umat Tuhan yang bangkit, yang menang atas maut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saksi kebangkitan Tuhan. Maka yang pertama yang mau kita lakukan adalah ayo hayati. Hayati dan saksikan pengharapan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada seorang ibu yang bersaksi ketika anak perempuan satu-satunya dalam keluarganya jatuh dalam pergaulan bebas. Hingga di masa SMA, dia hamil. Dan dia putus sekolah. Ibu ini begitu terpukul. Ibu ini kehilangan pengharapan. Gimana nanti masa depan anak perempuanku? Anak perempuan satu-satunya, anak bungsu pula. Ia sangat terpukul. Ia seorang aktivis juga, ia malu untuk datang ke gereja, kembali melayani. Hidupnya serasa hancur. Gak ada lagi harapan ketika ia memikirkan anak yang dikasihinya. Sampai pada suatu ketika, di suatu pagi, ketika dia bangun pagi, dia merasakan ada damai sejahtera yang dia yakini itu datangnya dari Allah. Yang selama ini ia rindukan, yang hilang dalam dirinya karena pergumulan dari anak yang dikasihinya itu. Dan kemudian dia menyaksikan bahwa di situ dia dikuatkan, tenang, ada harapan untuk anakmu. Ada pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Karena aku senantiasa hadir dalam hidupmu. Aku bangkit, aku hidup, aku tidak pernah meninggalkanmu sekali-kali. Dan betul, kemudian ibu ini bisa bangkit, lanjutkan kehidupannya. Ia bimbing anaknya ikut paket C, ya, dan kemudian ikut seleksi masuk perguruan tinggi dan keterima di Universitas Undip, ya, di Ponorogo di Semarang, teknik lingkungan. Lalu lulus dengan baik dan sekarang sudah bekerja. Ketika kita menyaksikan pengharapan, di tengah aneka macam pergumulan, Tuhan hadir memberikan pengharapan. Bahkan di situasi yang rasanya gelap, gak ada jalan keluar, gak ada masa depan, Tuhan hadir kasih pengharapan. Mari kita saksikan bahwa hidup kita itu ada dalam pengharapan kepada Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Yang kedua, percayalah bahwa kita akan diperlengkapi oleh Tuhan dalam bersaksi. Kita bukan sekadar diutus jadi saksinya, tapi kita terus disertai dan diperlengkapi. Dan yang ketiga, ini semua dapat dimulai dari lingkungan terdekat kita. Hingga sejauh yang dapat kita jangkau. Kalau kita mau mengubah dunia, mulailah dari keluarga kita. Kalau kita mau menyatakan kasih kepada sesama, dimulailah dari keluarga kita. Ketika kita mau bersaksi akan Kristus yang hidup, dimulailah dari keluarga kita. Berawal dari keluarga. Ada juga seorang remaja yang bersaksi dalam sebuah kebaktian, di mana saya juga melayani di situ ketika dia bertugas jadi pemimpin pujian. Dia mengatakan bahwa dia sangat hancur sebab dia nggak naik kelas. Dia berjuang sedemikian rupa supaya bisa naik kelas, tapi ternyata gagal. Dia takut pulang, takut kalau kemudian orang tuanya marah, takut kalau kemudian orang tuanya memberi hukuman, takut kalau kemudian orang tuanya juga harus menanggung malu karena ayahnya seorang pendeta. Dia sendiri sedih dengan apa yang dia alami. Tapi kemudian dia pulang dan pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya gak terjadi.
Ketika pulang ia disambut dengan hangat, diterima oleh orang tuanya, dirangkul. Dan orang tuanya memberikan pengharapan untuk ia melanjutkan masa mudanya. Kegagalan saat itu gak berhenti menghentikan kehidupannya. Bahwa Kristus hadir untuk menolongnya. Sampai kemudian akhirnya dia pindah ke sekolah yang lain. Di situ dia justru semakin fasih dalam berbahasa Inggris. Akhirnya sekarang dia kuliah di Bandung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hadirlah sungguh-sungguh menjadi orang tua, menjadi saudara, menjadi anggota keluarga yang menyaksikan pengharapan dalam Tuhan, yang menyaksikan kebenaran di dalam Tuhan, yang menyaksikan hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang bangkit. Hadirlah sebagai orang-orang yang mendatangkan home, rumah, suasana yang mau menerima di tengah kegagalan, keprihatinan. Gak cuma ketika lagi seneng, tapi ketika sedang susah. Mungkin kisah-kisah tadi membuat kita berpikir, lalu apa ya kisah yang bisa kita bagikan? Kayaknya aku gak punya kisah yang menarik. Kayaknya kisah hidupku tuh flat-flat aja, datar-datar aja, ya biasa-biasa aja. Ada juga seorang wanita namanya Jane, dia menulis sebuah artikel. Dia mengatakan, saat aku tidak punya kesaksian hidup yang mengesankan. Dia lahir dari keluarga Kristen, sejak kecil sudah mengikuti sekolah minggu, kebaktian, bahkan kelompok sel dalam keluarga. Dan selama di gereja dia sering dengar kesaksian-kesaksian yang diceritakan. Orang yang sakit lalu kemudian disembuhkan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, dia terima Yesus, dia hidup baru di dalam Yesus. Dan kemudian pengalaman-pengalaman itu membuatnya kagum sampai akhirnya dia merasa, kalau aja aku punya kesaksian yang seperti mereka. Kalau aja aku punya kisah-kisah yang dramatis, luar biasa, spektakuler. Aku bisa jadi saksi yang kemudian bawa orang banyak percaya Tuhan dan terima Tuhan. Lalu kemudian dalam pengejarannya untuk punya cerita atau kesaksian yang mengesankan, dia memutuskan untuk menjauhi Tuhan. Dia pikir kalau dia menjauhi Tuhan, nanti pada akhirnya dia balik, ya kembali bertobat, dia bisa ceritakan itu ke banyak orang. Dia berhenti untuk bersekutu, berdoa, baca Alkitab, melayani. Dan ketika itu dikerjakan, ternyata hatinya gak merasa tenang. Hatinya gak merasa damai. Bahkan ketika dia ingin berdoa kembali, dia malah jadi takut. Sampai suatu hari dia memutuskan, ya ini nih waktunya untuk bertobat. Ya mulai baca Alkitab lagi, berdoa lagi, kembali melayani. Wah, dia merasa cukup puas. Akhirnya aku punya kesaksian yang bisa diceritakan untuk banyak orang. Tapi itu dibuat, gak alami. Sampai akhirnya dia menyadari kebodohannya. Setelah dia baca sebuah artikel, dan di artikel itu diceritakan tentang seorang perempuan yang pengen juga punya cerita menarik sampai dia frustasi. Dan akhirnya dia merasa bahwa kayaknya aku perlu menjauh dari Tuhan, nanti bisa berbalik. Dia kesadar, loh ini seperti aku. Dan dia merefleksikan akhirnya kisah hidupnya, kisah hidup dari cerita yang dia temukan itu. Dan dia menemukan tiap orang punya kisah hidupnya masing-masing. Tiap orang punya perjalanan imannya masing-masing. Dan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian bagi Tuhan. Sebab bukan bergantung pada kisahnya, bukan bergantung pada ceritanya. Spektakuler, tidak spektakuler, dramatis, tidak dramatis. Tapi di balik kisah itu ada Tuhan yang mau dipersaksikan. Tuhan yang turun ke dunia, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya buat kita, Tuhan yang mau menebus kita manusia yang berdosa. Tuhan yang membawa kita pada kesempurnaan kasih Bapa. Itu yang mau kita beritakan. Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang menolong, menguatkan dan memberi pengharapan kepada kita. Itu yang mau diberitakan. Dan saya yakin setiap kita punya
kisah hidup perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ada banyak perjumpaan dengan Tuhan yang sudah kita alami dan itu bisa dipakai untuk kita jadi saksi kebangkitan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi gak usah khawatir, gak usah cari-cari kisah kesaksian hidup orang lain atau membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sadari perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi alat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin sudah hilang harapan, yang mungkin sudah hampir menyerah jalani kehidupan. Mari kita jadi suluh di tengah komunitas kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah suluh agar ada yang terhibur dan memiliki kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Tadi saya sempat di awal mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian menyanyi sebuah lagu, bersaksi terus sampai Tuhan datang, itu panggilan kita. Kita mau bersaksi terus sampai Tuhan datang. Dan mari lakukan itu. Mari kita mau jadi suluh, jadi penerang yang menerangi jalan hidup orang-orang di sekitar kita. Karena kita menyaksikan Kristus sang terang yang bangkit dan hidup bersama dengan umat. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kita pujikan bait yang kedua dengan lebih semangat, dengan wajah yang berbinar bersuka cita. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, Jadilah suluh dunia. jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talantamu pasti ada arti. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, Jadilah suluh dunia. jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Jadilah suluh dunia, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian ditempatkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam khotbah hari ini kita kembali diingatkan bahwa
sesungguhnya kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kita dipanggil untuk Tuhan untuk menjadi saksinya di dunia ini, di dalam lingkungan kita. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah kitab yang terbuka, di mana orang dapat melihat apakah Yesus hidup di dalam, apakah hidup kita mencerminkan bahwa Yesus di dalam kita. Gampang menjadi saksi Tuhan? Tentu tidak ya. Tapi percayalah, Tuhan berjanji bahwa Ia memampukan kita untuk kita bersaksi, asalkan kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kini biarlah kita mau menyatakan bahwa hidup kita ini berada di dalam Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa Yesus ada di dalam kita, menjadi saksi di dalam dunia ini, di dunia yang penuh cemara. Marilah kita bersama dengan umat Allah
di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertahan sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat. Ya Allah, kami kembali menghampiri-Mu dalam doa kami. Kami menyatukan hati kami memohon pertolongan-Mu untuk terus memampukan kami menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Biarlah kiranya untuk setiap pengalaman perjumpaan yang kami alami bersama dengan Tuhan, pengalaman iman yang kami miliki dalam gumul juang, di dalam kehidupan kami boleh dipakai untuk mempersaksikan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Biarlah kehadiran kami boleh menjadi suluh bagi orang-orang di sekitar kami. Mulai dari lingkungan terdekat kami sampai sejauh yang bisa kami jangkau. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang terus menolong kami supaya hidup kami sungguh menjadi kitab yang terbuka. Karena kami menyaksikan Kristus di dalam kebenaran. Dalam setiap hal yang kami putuskan, dalam setiap hal yang kami pilih, dalam setiap hal yang kami pada akhirnya ambil, atau ketika kami memperkatakan sesuatu, biarlah segala sesuatunya mencerminkan Tuhan, hingga pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Dan berkatilah keluarga mereka supaya keluarga juga boleh tetap sehat, kuat dan senantiasa berpengharapan. Berkati upaya pengobatan yang dilakukan supaya mendatangkan kesembuhan ataupun kebaikan bagi mereka. Kami juga berdoa kiranya Engkau hadir dalam gumul juang kami. Bagi kami yang bergumul di dalam studi kami yang bergumul dalam pekerjaan kami yang bergumul dalam kehidupan keluarga kami, ketika kami ada di dalam upaya untuk terus membangun kehidupan yang harmonis, kiranya juga Tuhan yang terus menolong dan memampukan kami. Kiranya kami boleh menyatakan kasih kami satu dengan yang lain dalam kehidupan berkeluarga. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang sedang menantikan hadirnya sang buah hati dalam pernikahan mereka. Ataupun yang sedang menantikan pasangan hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menolong mereka dalam pengharapan, dalam setiap seru doa yang mereka panjatkan. Tuhan dengar dan kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa dalam pergumulan yang sedang dihadapi untuk umat Tuhan yang ada di dalam masa-masa duka cita karena kehilangan anggota keluarga. Biarlah kiranya Tuhan juga yang hadir menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat GKI Taman Aries, khususnya bagi majelis jemaat, badan pelayanan dan para aktivis dalam mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan melalui mengadakan setiap kegiatan-kegiatan atau program kerja yang dilakukan. Kami berdoa untuk growing in community dalam persekutuan-persekutuan wilayah yang dilakukan. Biarlah kiranya sungguh membuat umat Tuhan bertumbuh dalam komunitas yang ada. Makin bersahati, makin mengasihi Tuhan hingga pada akhirnya boleh memberkati banyak hati. Kami juga berdoa untuk doa pagi yang dilakukan setiap Sabtu. Kami juga berdoa untuk setiap program-program yang ada
Biarlah kiranya Tuhan yang juga menolong sehingga program-program yang ada berlangsung dengan baik dan sungguh memperjumpakan Tuhan. Hingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami saat ini juga berdoa bagi rekan-rekan pendeta di tempat ini, bagi Pendeta Rinto, Pendeta Hizkia, dan juga Pendeta Emeritus Sugiharto. Kiranya mereka juga boleh berderap bersama dalam melayani, dalam membangun iman jemaat, dan mereka juga boleh Tuhan berkati dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan keluarga mereka. Kami saat ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam perjalanan kembali ke tempat mereka masing-masing setelah mudik. Kiranya Tuhan juga yang menyertai perjalanan mereka sehingga boleh tiba di tempat tujuan dengan baik. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati para petugas pengamanan, juga setiap pihak yang mengupayakan untuk lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para pemerintah bangsa kami boleh mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini yang boleh terselenggara dengan baik, yang kami yakini juga terjadi karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalamnya, khususnya setiap aktivis, para pelayan yang bertugas, supaya kiranya pelayanan yang dikerjakan boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Di tengah kami kadang-kadang sulit untuk mencari pelayan Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus menyediakan dan memperlengkapi kami dalam melakukan tugas panggilan kami. Dan biarlah kiranya semangat dan sukacita boleh terus melingkupi kehidupan para aktivis dan pelayan yang boleh ambil ikut serta dalam pelayanan yang ada. Kami juga berdoa kiranya mereka terus setia dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan juga berkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga ketika kami akan memasuki minggu yang baru, kiranya rahmat dan anugerah-Mu senantiasa beserta dengan kami. Dan kami boleh terus dipakai untuk menjadi saksi Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dalam Kristus Yesus sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan syukur atas segala berkat yang telah Allah berikan melalui persembahan yang didasari dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita dapat membawa persembahan kita, baik secara tunai melalui kantong persembahan yang diedarkan, maupun melalui transfer ke rekening GKI Taman Aries, atau melalui scan kris. Sungguh ku bangga Bapa. persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas kasih dan rahmat Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Saat ini kami ingin datang membawa persembahan. Pakailah ya Tuhan, agar dapat menjadi alat untuk mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan bagi kami dan bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His love He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Umat yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai saksi kebangkitan Tuhan dengan terus menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita dan siap untuk diutus mendatangkan kasih dan pengharapan bagi sesama. Kini mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Umat terkasih, kebaktian pada sore hari ini telah selesai. Di depan disediakan ruang komunal untuk kita bisa beramah tamah. Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.